Shalom, selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Kita awali pujian kita dengan Bapa sentuh hatiku.
Masih ikut berdiri saudara? Mari kita sambung pujian kita dengan datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Para
suara Tuhan, sebab Dia baik, oh saja untuk selamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, oh saja untuk selamanya. Saya buka ruang kesaksian, kita lanjut pujian segala puji syukur. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Oh
Saya serahkan kepada yang bertugas selanjutnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau baik dan sungguh-sungguh teramat baik. Penyertaan-Mu selalu sempurna di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pujian telah kami naikkan, kiranya boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, berkati setiap hati kami yang datang di sore hari ini Tuhan. Karena dengan kasih kuasa-Mu kami masih ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang hadir di sore hari ini. Juga tidak lupa kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir. Kiranya Engkau juga jamah setiap hati mereka. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang penuh dari kekurangan. Kami minta dan alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Sore yang indah ini kita bertemu kembali dalam keadaan yang sehat. Puji nama Tuhan, kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya akan baca dalam Yohanes 1 ayat 4, pasal 4 ayat 7 sampai 21. 1 Yohanes. 1 Yohanes. Saya akan bacakan juga. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya.
Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Puji nama Tuhan. Allah adalah kasih. Allah kita adalah kasih, ya saudara. Kita diperintahkan untuk menjadi orang yang mempunyai kepribadian yang seperti Dia, yang yaitu saling mengasihi kepada sesama kita, baik itu kita kenal maupun tidak kenal. Tapi manusia, ya saudara, namanya manusia pasti banyak kekurangan, sulit untuk melakukan, mudah untuk diomongkan. Puji nama Tuhan, saudara. Setiap anak Tuhan, ya saudara, walaupun dia memiliki iman yang teguh, pasti pada suatu ketika dihadapkan dengan pencobaan-pencobaan yang mencoba menarik kita, ya saudara, keluar dari kemenangan, kembali ke lembah kesukaran. Seringkali bila hal ini terjadi, ya saudara, secara naluri manusia kita akan berpikir bahwa mungkin hal ini disebabkan karena kita telah melakukan kesalahan atau dosa. Itu pikiran kita manusia. Sesungguhnya hal ini tidak selalu demikian, saudara. Karena apa? Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi di dalam hidup kita. Karena apa? Supaya kita ini lebih kuat lagi iman kita kepada Tuhan. Tuhan ingin melihat seberapa iman kita di hadapan Tuhan. Tidak ada tertulis dalam firman Tuhan, saudara, kalau kita taat akan perintah Tuhan, maka semuanya akan berjalan mulus. Belum tentu, saudara. Selama kita hidup di dunia ini, pasti kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kesulitan. Kita semua pernah mengalami yang namanya kesulitan, ya saudara. Baik kecil maupun besar, banyak ataupun sedikit, kita pasti pernah merasakan dan mengalaminya. Sebab sejak kita menerima Yesus, saudara, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka mulailah peperangan demi peperangan terhadap kuasa iblis maupun daging kita sendiri. Itu sudah ada di dalam kita manusia. Namun benar apa yang dikatakan oleh pemazmur, saudara, dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini adalah firman Tuhan yang sangat menguatkan iman kita, saudara. Kita harus ingat kalau kita ini punya Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu menyertai kita. Bukan manusia, saudara, yang berjanji,
tetapi Tuhan yang punya segala kuasa. Dan janji Tuhan yang luar biasa inilah yang selalu menguatkan di saat kita menghadapi keadaan yang paling buruk sekalipun. Kita harus selalu ingat bahwa firman Tuhan itu sangat indah buat kita semua. Janji Tuhan yang sangat luar biasa itulah yang senantiasa menguatkan iman percaya kita lebih hari lebih dalam pada Tuhan Yesus. Kita harus selalu ingat, saudara, orang Kristen yang berhasil sekalipun juga tidak luput dari incaran iblis. Dan cara yang dilakukan iblis untuk meruntuhkan benteng iman anak Tuhan adalah dengan menimpakan berbagai persoalan, saudara. Iblis akan selalu menempatkan batu-batu sandungan dalam jalan hidup orang Kristen. Untuk apa? Untuk menghalangi kemajuan rohani kita kepada Tuhan, agar iman kita ini menjadi lemah. Iblis itu sangat senang kalau iman kita ini menjadi lemah, karena kita bisa jadi temannya. Tapi puji nama Tuhan, kita selalu ingat ya saudara, bahwa Tuhan itu selalu baik buat kita semua. Dengan mengerti akan siasat dan tipu muslihat iblis ini, maka setiap kita tidak takut lagi menghadapi persoalan apapun, saudara. Sebaliknya, kita akan memandang setiap persoalan yang kita hadapi menjadi batu loncatan untuk meraih kemenangan yang lebih besar lagi di dalam Kristus Yesus. Seperti juga yang ada di dalam Roma 8 ayat yang ke-31, saudara. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita punya Allah yang hebat. Kita tidak perlu takut, saudara. Biarpun kekhawatiran, kecemasan seringkali ada di dalam hati dan pikiran kita, jiwa kita, tapi kita harus ingat bahwa Allah kita itu Allah yang sangat hebat. Dia mampu dan sanggup membela kita dan menolong kita. Dengan kenyataan ini ya saudara, pada saat persoalan datang dalam hidup kita, maka dengan berani kita memandang semua persoalan bukan lagi batu penghalang, melainkan suatu dorongan yang membuat iman kita menjadi lebih teguh lagi di hadapan Tuhan, saudara. Karena kita memiliki janji Allah yang benar, seperti juga ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada di dalam kita ini lebih jauh dahsyatnya daripada kuasa apapun yang ada di dunia ini, saudara. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Jadi segala sesuatu, hadapi semua persoalan dengan kuasa firman-Nya. Kita pasti menang dan dapat melaluinya. Puji nama Tuhan, saudara. Kita ini memang manusia yang lemah, tapi dengan kekuatan dan kemampuan yang dari Tuhan Yesus, kita dapat berjalan, dan sampai detik ini kita masih ada. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Puji nama Tuhan, saudara. Ini firman Tuhan yang singkat, tapi saya juga mau bersaksi betapa Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan saya bersekeluarga. Dengan pertolongan Tuhan pada kemarin malam itu, seorang petinju datang dari keluarga saya ternyata. Saya tidak mengira, saudara. Saya dapat kabar pada jam 12 malam itu, katanya suruh ke Polres untuk jemput anak saya, petinju yang sangat luar biasa itu, saudara.
Dia dikeroyok 4 orang di Pinka itu. Temannya yang satu itu takut, dia sembunyi di dalam warung di Pinka itu. Puji nama Tuhan, anak saya selamat oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Tidak tahu katanya Mas Dewi di rumahnya itu sudah ngeledak di empernya itu, saudara. Tapi terus tidak tahu siapa yang bawanya, saya kurang paham itu. Terus tahu-tahu ya itu diambil lagi ke Polres, ke Polsek sama ke Polres sana. Terus Pak Slamet sama David itu ngambil ke sana sama temannya. Sampai jam 4 baru datang ke rumah, pulang, saudara. Dia babak belur karena petinju saya itu yang luar biasa. Dia belum mengerti apa itu kasih Tuhan. Tapi puji nama Tuhan, saya ini sebenarnya sudah mengarahkan baik dengan ucapan, perbuatan. Saya sudah mengarahkan anak-anak saya untuk selalu hidup rendah hati. Tapi yang namanya anak muda, mungkin pandangan dan wawasannya itu berbeda dengan kita. Dengan perbuatan dan perkataan saya mengajarkan pada anak-anak saya untuk selalu hidup rendah hati. Tapi katanya, kata petinju saya itu ya saudara, harga diri ini tentang harga diri. Sudah kalau nyangkut tentang harga diri saya tidak bisa ngomong. Tidak perempuan, tidak laki-laki, kalau menyangkut harga diri saya tidak bisa bicara apa-apa. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan Yesus selalu baik. Dia melindungi anak-anak saya, sehingga anak saya biarpun dikeroyok itu masih selamat, dan dia masih juga biarpun wajahnya ya kasihan dia, namanya orang tua. Biar bagaimanapun dia itu adalah anak saya. Tapi puji nama Tuhan, semuanya itu berkat kemurahan Tuhan, sehingga Yosia bisa nyampe dengan selamat. Biarpun dia babak belur, kaosnya juga robek, entah tidak tahu gimana itu tadi dihajar sama orang-orang. Saya cuma membayangkan apa ya tadi ya kira-kira yang dialami rasa sakit. Saya pulang itu juga tidak bisa ngomong apa-apa. Cuma saya dikabari itu, saya Tuhan Yesus ampuni saya. Berita ini jangan sampai melemahkan saya, ketakutan saya. Biarpun saya cemas dan khawatir karena berita katanya Yosi itu dedel duel, tapi jangan sampai Tuhan Yesus sampai yang enggak. Saya berdoa terus, kok saya sampai jam 3 belum pulang, setengah 4 belum pulang. Terus saya ini ketiduran sebentar sudah nyampe. Puji nama Tuhan, mana Yosi? David sudah duluan saudara. Terus Pak Slamet sama Yosi belum datang. Sudah saya WA suruh antar ke klinik Mojopanggung, tapi Yosinya takut, katanya nanti disuntik wajahnya yang babak belur. Terus biarpun babak belur wajah, tidak mungkin kalau sampai disuntik itu wajahnya, pasti paha atau bokongmu, saya bilang gitu. Bu, kok sanune aku disuntik raiku gitu. Wong tinjuwe ra wedi kok disuntik wedi, saya bilang gitu. Saya pusing katanya, cuma merasa pusing itu saudara. Terus setengah 5 saya berangkat ke Mojopanggung. Terus saya permisi, iya Bu, Mas minta tolong itu anak saya mau diapakan, dikompres pakai es batu apa air hangat, saya kurang paham. Kenapa Bu? Itu loh babak belur dikeroyok di Pinka, saya mana Bu anaknya? Yosi itu kok saya tolak-tolak kok belum masuk, masih di luar, dia takut.
Terus ayo Yos masuk, saya bilang gitu. Oh sanuke disuntik raiku Bu. Dia bilang gitu. Enggak. Dan Mas, anakku itu takut. Wong tinju kok to Mas, takut sama suntik. Dia juga tertawa. Lihat Yosi itu, Bu udah kayak ngono to Bu. Iya, petinju ini aku bilang gitu. Ya mantel sama kasihan. Terus dia masuk, nek ndi Bu? Ya kono duduk nek kono, saya bilang gitu. Terus diperiksa tensi sama wajahnya, matanya itu di center gitu. Terus dikasih itu obat sama disuruh ngompres es batu. Terus dia itu ketiduran, kan saya kasih obat itu loh, kejulino itu. Dan pertolongan pertama biar dia itu enggak ngerasa nyeri itu loh. Maksud saya juga saya bilang Pak sama perawatnya itu, Mas itu tadi saya kasih obat kejulino, saya enggak apa-apa Bu. Ini nanti kan juga nyeri karena berkelahi itu. Royok masal Bu ya. Terus kena apa tuh Bu kok dikeroyok? Saya kurang tahu Mas, bilang gitu sama perawatnya itu. Paling ya karena anak muda, terus ada yang katanya ngopi, terus ada orang yang mabuk itu loh, terus Yosi itu sama temennya glayer-glayer apa-apa tuh marah, terus dikeroyok. Tapi Yosi itu saya tanya karena masih tidak sadar, pusing sampai kemarin itu, puji Tuhan kemarin siang itu sudah bangun tidur, terus ke kamar mandi sama tetangganya itu, ya Yos aman, dia bilang gitu. Saya muni aman, tapi sama jarum suntik kok takut saya bilang. Terus saya juga enggak ngasih tahu tetangga saya, cuma dia tahu dari statusnya Yosi itu. Dan Yosi itu statusnya Yeski sama David itu. Yeski telepon jam 4 itu. Gelut kan sapa Bu? Atau Bu wong kutho anyar, saya bilang gitu. Terus tinju rapopo. Yosi itu kan masih tidur. Delok Bu, raine Yosi kaya apa? Terus saya itu video itu tambah bagus Bu. Dan Yeski itu besok siang itu juga nelpon lagi, mungkin dalam hatinya juga kasihan sama adiknya. Dia bilang, koncone sapa lho Bu kok busuk gitu. Kok enggak membantu tapi malah membiarkan koncone dikeroyok, kok malah dibiarkan gitu. Paling takut, saya bilang gitu. Yo Mas yo wedi-wedi wong koncone mek wong loro sitoke dikeroyok kok malah ditinggal dhewe gitu, yes gitu. Terus bilang ke saya, Ben lanang lek ora terluka ndak ada cerita gitu. Bilangnya yes gitu. Tapi dia sambil ya kasihan itu sama Yosi. Nadanya nada kasihan, setengah marah sama temennya itu. Tapi puji nama Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan senantiasa lindungi keluarga saya, juga keluarga saudara senantiasa. Karena Allah kita Allah yang sangat hebat, dahsyat, luar biasa. Kalau kita serahkan segala sesuatunya pada Tuhan Yesus, yakin dan percaya, Tuhan pasti tolong kita semua. Puji nama Tuhan. Ini kesaksian saya dan juga firman Tuhan ini kiranya boleh memberkati kita semua. Waktu kami kembalikan untuk membenahi lebih lanjut. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siapa lagi yang jadi petinju? Dewi? Jangan ya. Tuhan tolong. Saya tidak tahu, ya lihat dari status-status aja. Saya pikir cuma gitu aja. Ternyata kronologisnya seperti itu ya.
Terus sempat di depan rumahnya Iya. Bu Suparmini. Iya. Kok ya nggak ngomong ke Nggak Lapor. boleh. Kayak gitu loh, dia itu ngomong kayak saya juga ngantuk gitu. Kan malam kok. Iya, paling enggak kan telepon saya toh. Sama Dwi gitu. Tapi ya di parahnya piye? Enggak usah. Gitu ya sih. Gitu. Saya kan jam malam ketiduran gitu. Di tanah dia. Iya, ya paling enggak ya kalau setidaknya saya sama tante tanya kalau tahu. Nah, paling Iya. berbeda. Iya paling enggak kan. Tapi aku di rumah itu kayak belum banyak gitu om. Apa? Oh belum kelihatan, belum bengkak. Belum Ya. kelihatan. Iya belum bengkak. Iya. Kurang Terus tolong pagi ya. ini aku kan tanya, kenapa Tommy Yosi kehilangan apa saya gitu? Tidak kehilangan anak muda. Iya. Ibu udah sakit gitu ya. Anak mudanya cerita. Iya, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan bela anak-anaknya. Ya, saya kalau lihat, ya itu pun juga semua pertolongan Tuhan loh. Apalagi dikeroyok berapa 4 orang. Iya, zaman sekarang itu, aduh, bisa-bisa hilang nyawa. Kalau enggak, masalahnya seringkali pelampiasan itu sampai. Iya, ya betul itu. Kadang kita berteman, ya teman bisa meninggalkan kita. Kalau bukan pertolongan Tuhan itu enggak, itu ya enggak selamat ya. Walaupun Bapak selamat ya. Ya untuk Bapak namanya selamat ya. Iya. Tuhan memberkati kita ya. Jadi pelajaran untuk kita semua. Ya semoga besok minggu Yusi bersaksi. Jadi tadi mau ngantar Esther tapi Esthernya nggak mau diantar, nggak pusing. Saya bilang, tidak. Tuhan berkati kita ya. Oke, kami undang semua berdiri. Ya, firman Tuhan ditutup dengan kesaksian yang luar biasa. Intinya Tuhan kita Tuhan yang hebat. Allah yang kasih, mengasihi kita dan tetap melindungi kita walaupun kita harus menghadapi itu semua. Allah yang bela siapa lawannya. Allah yang bela siapa lebih dari
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepadamu buat kasih setiamu Bapa yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh rasakan kebaikan Tuhan dari sehari ke sehari. Hidup kami ada di dalam kemurahan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami pada saat malam hari ini. Ibadah kami, pujian kami naik di hadapan hadirat Tuhan, dan firman-Mu boleh menguatkan kami bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang mengasihi kami, Allah yang melindungi kami. Dengan kesaksian yang ada, kami juga boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa untuk haleluya anak Yosi, sehingga apapun yang dialami, kami boleh mendengar anak-Mu dalam perlindungan Tuhan. Walaupun harus mengalami rasa sakit, tetapi Tuhan, kami melihat di balik semua ada pertolongan Tuhan. Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Biarlah peristiwa yang ada boleh menjadi sebuah haleluya peringatan untuk kami anak-anak-Mu, haleluya, harus menjadi berkat dimanapun kami berada. Kalau toh kami harus mengalami hal-hal yang tidak kami inginkan, tapi kalau kami hidup dalam kebenaran, kami yakin dan percaya apapun yang kami alami, asal bersama Tuhan, kami mampu mengatasi semuanya, karena ada Allah yang membela kami, Tuhan Yesus Kristus yang siap membela kami dan memberikan kemenangan itu kepada kami, bukan untuk mempermalukan musuh kami, tetapi kemenangan itu ada di pihak kami, karena kami boleh merasakan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memberkati kami malam hari ini. Yang datang pada saat malam hari ini diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima Kasih-Mu melimpah memberkati Bapak ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, Ibel yang sudah memimpin kami dalam alam pujian. Diberkati Tuhan, kasih-Mu melimpah atas kami semua, dan semuanya kami yang datang malam hari ini, kami boleh rasakan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang indah. Berkati Ibu Niker, Ibel maupun haleluya Angelika, demikian juga Bu Lucy, Fanya, haleluya Bu Susi, Bu Cindy dan Jo. Tuhan memberkati, haleluya Yonatan, Tuhan memberkati Alvina, Tuhan memberkati Bu Sukri, Tuhan memberkati Ibu Paini, Tuhan memberkati Ibu Supatmini, Tuhan memberkati Daniel, Tuhan memberkati Pak Karti, Tuhan memberkati kami hamba-Mu suami istri. Berkat Allah dilimpahkan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami, dan sebentar kami akan pulang, dan biar berkat Allah dilimpahkan dalam hidup kami semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Kita bawa pulang berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan berkati.